Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Kembar Buaya. Cerita ini ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Bagi teman-teman yang mau membaca secara langsung ceritanya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Seperti biasa, tak usah lama-lama, mari masuk ke ceritanya. Bagaimana rasanya dicintai seorang pangeran dari dunia lain? Pemuda tampan dengan pakaian kerajaan selalu menemui Asih dan mengaku jatuh cinta padanya. Menawarkan harta dan tahta, juga wajah yang rupawan. Asih menyibak rambutnya yang basah. Gemericik air di sungai di keheningan sore membuat hati Asih tak karuan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari asal suara air yang terdengar aneh. Asih si kembang desa yang terkenal cantik rupawan. Cantikannya membuat para pemuda desa tergila-gila. Tak terkecuali dengan si pria yang sejak tadi memperhatikan Asih dari balik bambu rimbun di pinggir sungai. Asih buru-buru membereskan cuciannya. Rambutnya yang basah segera ia tutupi dengan handuk yang ia bawa. Ia mulai sadar jika ada yang tak beres di sana. Ia takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Pemuda yang sedari tadi memperhatikannya buru-buru mendekati Asih yang sudah berada di pinggir sungai. Asih tampak terkejut dan menghentikan langkahnya. Ia seketika terpaku melihat pemuda tampan di hadapannya. "Ada apa kiranya Tuan menghentikan langkah saya? Apakah Tuan mengenal saya?" tanya Asih tergagap. "Maaf gadis cantik, tiada maksudku untuk mengganggu. Aku hanya ingin tahu siapa namamu," jawabnya sopan. Asih masih tampak heran dengan kehadiran pemuda itu. Dari pakaiannya ia tahu bahwa lelaki itu bukan berada dari desa yang sama. Ia tampak berbeda. Pemuda itu tampak gagah, memakai kain yang terlilit di pinggangnya, dihiasi dengan ikat pinggang berkilo, dengan emas dan permata. Tubuhnya ia biarkan terbuka hingga memperlihatkan dadanya yang bidang dan otot yang indah. Kulitnya putih bersinar, sungguh sangat rupawan. "Saya Asih Tuan," tutur Asih malu-malu. "Maaf Tuan, saya permisi dulu. Ibu saya sudah menunggu, takut hari keburu gelap," lanjut Asih kemudian. Si pemuda tampan segera menyingkir dan mempersilahkan Asih pergi. Senyumnya terkembang manis. Asih membalas senyumannya dan bergegas pergi. Sang pemuda yang tak diketahui namanya melambai melihat Asih yang menoleh ke arahnya. Wajah Asih merah padam. Siapa yang tak terpesona melihat pemuda tampan berkulit putih dan berhidung mancung, serta mata biru yang rupawan seperti itu, nyaris sempurna. Hati Asih kian berbunga-bunga. "Assalamualaikum Bu." Pintu rumah diketuk kencang. Bu Maryam yang dari tadi menunggu anak gadisnya pulang, bergegas membuka pintu. "Waalaikumsalam," jawab Bu Maryam. "Kamu kenapa pulang sore sekali nak? Hampir maghrib ini," tanya Bu Maryam penuh rasa khawatir. "Tadi Asih ketemu seorang pemuda Bu. Dia mengajak ngobrol sebentar," saut Asih seraya meletakkan cuciannya ke dalam kamar mandi. "Jangan sering-sering bicara dengan orang asing nak, bahaya," ujar ibu penuh makna. "Ibu jangan berpikir buruk dulu Bu. Nampaknya ia orang baik Bu," sangga Asih dengan sedikit memonyongkan bibirnya kesal. Asih sepertinya sangat terpesona dengan sang pemuda. Ia segera ke kamar meninggalkan ibunya yang masih mengomel di ruang tamu. "Ah, ibu seperti tak pernah muda saja," sungut Asih kesal, seraya menutup pintu kamar rapat-rapat. Asih merebahkan tubuhnya di atas ranjang kesayangannya. Pikirannya menerawang ke angkasa, mengingat satu demi satu kejadian singkat yang baru saja dialaminya. Sosok pemuda tampan yang menggetarkan hatinya. Siapakah ia gerangan? Asih mengernyitkan dahinya ketika sinar pagi menerpa kelopak matanya. Tak ia sadari ia tertidur sangat lama. Kesal dengan ibunya sedari malam belum sirna. Asih beranjak keluar kamar. Perutnya terasa lapar. Ia lantas menuju meja makan dan makan dengan lahapnya. "Sih, kamu baru bangun nak? Anak gadis jam segini kok baru bangun?"
jauh jodoh nanti, ujar ibu seraya menggerutu kesal. Biarlah bu, jadi perawan tua pun aku tak takut, jawab Asi acuh. Hatinya masih menyimpan kesal terhadap kata-kata ibu semalam. Jangan bicara sembarangan, semua itu bisa menjadi sebuah doa. Tatapan mata ibu tajam, seraya memainkan jari telunjuknya ke kiri dan ke kanan. Asi berdiri dan langsung meninggalkan ibu yang masih tegak terpaku di sampingnya. Ia melenggang dengan acuhnya. Mau kemana kau Asi? Bentak ibu kesal. Entah kenapa Asi yang dulunya gadis penurut sekarang menjadi gadis pembangkang. Sifatnya yang santun kini berubah semenjak ia pulang dari sungai kemarin sore. Mau ke sungai bu, mau mandi. Teman-temanku pasti sudah menunggu. Aku pergi bu, jawab Asi sekenanya. Asi melenggang cantik menuju sungai. Setiap yang berpapasan pasti langsung menghentikan langkahnya. Asi memang sangat mempesona. Aura cantiknya membuat siapapun pasti jatuh cinta. Tak terkecuali Tejo, pemuda kampung yang juga menaruh hati dengan Asi. Tejo mengembangkan senyum ketika melihat Asi lewat di depan matanya. Asi pun membalas senyumannya. Hati Tejo langsung berbunga-bunga. Mau kemana Neng Asi? Tanyanya sopan. Mau ke sungai Kang, mau mandi, jawab Asi ramah. Mau akang temani Neng? Nggak usah Kang, nanti jadi fitnah, tolak Asi lembut. Tejo mengangguk dan mempersilahkan Asi pergi. Asi tersenyum ramah dan berlalu pergi. Asi bergegas menuju sungai berharap bisa bertemu dengan pemuda misterius yang ia lihat kemarin sore. Asi berlari-lari kecil melihat sahabat-sahabatnya yang sedang asik bercanda di pinggir sungai. Mereka tertawa riang sambil sesekali bermain air. Asi tak sabar ingin bergabung dan ikut bermain air bersama teman-temannya. Mereka menyambut Asi dengan sukacita. Asi pun ikut bermain dan mengobrol bersama teman-temannya. Sekali matanya menyapu sekitar sungai, mencari pemuda tampan itu. Namun nihil, pemuda itu tak tampak. Asi pun sempat kecewa. Kamu kenapa sih? Dari tadi kok kelihatannya bingung dan banyak melamun. Kamu mikiri apa? Tanya Wati penasaran melihat tingkah aneh sahabatnya itu. Gak apa-apa Ti, jawabnya singkat. Oh syukur deh kalau kamu gak kenapa-napa. Ayo kita pulang. Hari sudah siang, perutku mulai keroncongan, ajak Wati kemudian. Asi menggeleng pelan. Ia masih berharap bisa bertemu pemuda itu. Ia memutuskan menunggu. Teman-temannya pergi meninggalkan Asi sendirian di sungai. Mereka keheranan dengan sikap Asi yang aneh hari ini. Tapi mereka tetap pergi karena perut mereka lapar dan minta segera diisi. Tatapan Asi tertuju pada riak air tak jauh dari tempatnya duduk menyendiri. Ia seketika bergidik ngeri. Perlahan-lahan dari dasar air menyembullah rambut hitam lebat yang lama-kelamaan tambah kepala dan badan kekar yang membuat Asi merinding ketakutan. Matanya seketika melotot melihat badan kekar itu berangsur-angsur datang mendekatinya. Hilang rasa takutnya begitu ia melihat dengan jelas pemuda yang tak jauh dari dirinya. Ialah pemuda tampan yang dari tadi dicarinya. Senyum sumringah mereka di bibir tipisnya. Asi sungguh bahagia. Si pemuda membalas senyum yang tak kalah indah hingga membuat pipi Asi memerah. Sendirian aja Neng, sapanya ramah. Asi mengangguk pelan, bingung mau menjawab apa. Hatinya berdebar kencang. Si pemuda kemudian mendekat dan Asi semakin terpikat. Neng Asi gak takut sama saya? Tanyanya kemudian. Asi menggeleng heran bagaimana ia bisa takut dengan pemuda setampan itu. Kenapa saya mesti takut Tuan? Jawab Asi. Semua orang takut sama saya. Orang-orang bilang saya mengerikan. Bagi saya Tuan tidak mengerikan, malah terlihat sangat tampan, jawab Asi polos. Pemuda itu terkekeh mendengar jawaban Asi. Ia lalu mengulurkan tangannya dan disambut Asi dengan malu. Nama saya Abimanyu, saya tinggal tak jauh dari sini, kata pemuda itu, memperkenalkan dirinya. Asi hanya mengangguk. Ia masih terpesona dan salah tingkah.
Matahari menyengat kulit menandakan sudah tengah hari. Asi teringat ibunya di rumah. Ia takut ibunya kembali marah saat ia pulang terlambat. Asi berpamitan pulang dan Abimanyu pun mengangguk pelan. "Saya pulang ya Tuan Abi," seru Asi. "Jangan panggil Tuan, Kang Abi saja," jawab Abi dengan senyuman manisnya. "Besok kita ketemu lagi ya di sini. Neng Asi pukul-pukul aja permukaan air sungai. Nanti Akang pasti datang," lanjutnya kemudian. Asi mengangguk dan segera pergi meninggalkan Abimanyu sendiri. Senyum Asi mereka di sepanjang perjalanan pulang ke rumah. Ia tak sabar menunggu esok hari. Hari di mana ia bisa bertemu kembali dengan Abimanyu, si jantung hati. Tejo memberanikan diri bertandang ke rumah Asi, gadis pujaannya. Hatinya deg-degan tak karuan begitu tiba di muka rumah Asi. Malam kian meremang, rumah Asi tampak sepi dan temaram. Dengan berat langkah Tejo mendekat ke pintu dan mengetuk pintu. "Assalamualaikum," salamnya dengan suara pelan. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam. Lega hati Tejo, ternyata ada orang di rumah. Ia mengira Asi dan ibunya pergi karena rumah tampak sepi. Kang Tejo," sapa Asi ketika membuka pintu. "Ada apa Kang? Malam-malam begini datang bertandang?" "Ah, tak ada apa-apa Neng. Bolehkah Akang main ke sini? Apa Akang mengganggu?" "Tidak tuh Kang, mari-mari silakan masuk," ujar Asi seraya mempersilahkan Tejo masuk ke dalam rumah. "Di sini saja Neng, Akang takut jadi fitnah," tolaknya ramah. Asi mengangguk dan kemudian mereka berdua larut dalam canda dan tawa. Tejo merasa nyaman dengan Asi karena ternyata Asi orangnya sangat menyenangkan. Begitupun Asi yang mulai terpikat dengan keramat tamahan dan sifat santun Kang Tejo. Tanpa mereka sadari ada dua mata menyala tajam yang memperhatikan gerak-gerik mereka dari tadi. Mata itu melihat dengan kesal dan penuh amarah, seperti terbakar cemburu. Hari kian meremang, pertanda waktu semakin malam. Tejo pun berpamitan pulang. Asi mengantar dengan senyum berkembang. Tejo berjalan pulang sendirian, menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Di kanan kiri masih rindang pepohonan. Suara jangkrik bersaut-sautan, menambah kesunyian malam. Tejo tak gentar, hatinya berbunga-bunga. Sosok makhluk besar tinggi memperhatikan Tejo dari jauh. Ia mengendap-endap mendekati Tejo dari belakang. Matanya yang merah menyala, seakan ingin menerkam Tejo. Makhluk itu menyeringnya sangat mengerikan. Tejo tak juga menyadari kehadirannya. Matanya sibuk memperhatikan jalan, tanpa tahu bahaya ada di belakangnya. Kaki Tejo tiba-tiba ditarik, hingga Tejo terseret mengikuti sosok hitam yang melesat cepat. Tejo tampak kebingungan. Ia berteriak kuat, tapi kesunyian malam seakan meredam suara Tejo di kegelapan. Tejo dibawa masuk ke hutan lebat yang dipenuhi pohon-pohon tinggi menjulang. Suasananya gelap, tak ada sedikit pun cahaya. Tejo ketakutan. Ia hanya melihat sepasang mata merah menyala tajam melihat ke arahnya. "Apa mau kalian? Kalian siapa?" seru Tejo tergagap. "Beraninya kau mendekati calon ratu kami, Tejo," jawab makhluk itu keras. Suaranya menggelegar memenuhi hutan. "Maksud kalian apa? Siapa ratu kalian?" Tejo tambah bingung. Ia tak mengerti apa maksud sosok tinggi besar itu. "Jangan kau dekati Asih. Ia calon raja kami, Raja Abimanyu. Berani kau mendekatinya, nyawamu taruhannya," jawab sosok itu kemudian menghilang. Tinggallah Tejo sendirian di tengah hutan lebat. Tubuhnya basah dengan keringat. Ia menggigil ketakutan. Dengan langkah terseok, Tejo menyusuri hutan. Tubuhnya lemah, tapi Tejo tak mau mati sendiri di dalam hutan. Sekuat tenaga ia paksa berjalan, hingga tibalah ia di pinggir hutan. Hatinya lega melihat seberkas sinar mendekati dirinya. Ia mengucap syukur berulang kali. Sinar itu semakin mendekat. Ternyata itu lampu pengendara motor yang kebetulan melintas. Tejo melambai menghentikan laju kendaraan. Motor itu pun berhenti di depan Tejo.
Bolehkah saya menumpang, Mas? Tanyanya lemah. Boleh, Mas, mari naik, jawab pengendara motor ramah. Tejo naik ke motor dan mereka segera meninggalkan tempat itu. Mereka melanjutkan obrolan di perjalanan. Apa yang Mas lakukan malam-malam begini di hutan, Mas? Baju sampai basah begitu? Tanyanya heran. Entahlah, Mas, susah dijelaskan dengan akal dan logika. Maksud Mas? Saya tadi tuh pulang sendirian, Mas, jalan kaki. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kaki saya. Tenaganya kuat hingga saya terseret ke dalam hutan. Jelas Tejo. Lah kok, terus Mas bisa keluar hutan? Itu hebat loh, Mas. Iya, Mas, sosok itu hanya mengancam. Kenapa Mas diancam, Mas? Saya tidak boleh mendekati gadis yang saya cintai karena ia telah dicintai seorang raja. Kalau saya masih bertahan, nyawa saya taruhannya. Tutur Tejo panjang lebar. Ah, aneh sekali cerita Mas, seperti dongeng saja. Iya kan, pasti susah diterima akal dan logika. Tapi ini memang yang saya alami. Tejo membela diri. Motor melaju cepat. Tak lama Tejo pun turun dan tak lupa mengucapkan terima kasih pada si pengendara. Tejo pun melangkah gonte menuju rumahnya. Ma yang melihat anaknya pulang dengan keadaan seperti itu terlihat sangat khawatir. Mas dari tadi menunggu Tejo di luar rumah. Kenapa kamu, Nak? Bajumu basah dan kotor sekali, tanya Mak penasaran. Besok saya ceritakan, Mak. Saya sangat lelah untuk saat ini, jawab Tejo lemah. Mak mengangguk dan memampa Tejo masuk ke dalam rumah. Mak heran melihat keadaannya. Bajunya kotor dan basah. Ia pun pulang larut malam. Tapi Mak berusaha untuk tidak membebani Tejo dengan pertanyaannya. Ia sadar kalau saat ini Tejo tidak baik-baik saja. Pagi-pagi sekali, Mak telah menyiapkan sarapan untuk putra sulungnya, Tejo. Nasi goreng pedas manis ditambah suiran ayam dan telur mata sapi membuat siapapun pasti tergoda untuk menyantapnya. Ningsi, adik bungsu Tejo, segera melahap nasi goreng buatan Mak tanpa menunggu apa-apa. Perutnya keroncongan tanda minta diisi. Lapar yang mendera membuatnya lupa membaca doa. Baca doa dulu Tonduk, minimal bismillah gitu, protes Mak melihat tingkah laku anak gadisnya. Oh alamak, lupa, jawab Ningsi sambil mesam-mesem. Duk, selesai makan panggil kakangmu Tejo. Kasihan dia, sedari malam belum makan. Tita Mak selanjutnya. Ia mengangguk dan segera menyelesaikan makannya. Ia pun melangkah kaki menuju kamar Tejo, kakaknya. Kak, kakak, panggilnya. Tak ada sautan sedikit pun. Ningsi penasaran. Ia pun kemudian membuka kamar Tejo perlahan. Ningsi pun mendekati Tejo yang berbaring membelakanginya. Ningsi membalik badan kakaknya dan... Kakak! Ma yang mendengar teriakan Ningsi dari dalam kamar Tejo terkejut bukan kepalang. Piring yang semula digenggamnya kini sudah pecah berantakan. Ma segera berlari ke kamar Tejo dengan tergesa-gesa. Ada apa, Ning? Dengan wajah khawatir Ma mendekati Ningsi yang sudah terduduk ketakutan. Itu Ma, tadi ada buaya, jawab Ningsi lirih, hampir tak terdengar. Di mana, Ning? Itu kan cuma kakangmu yang tidur, jawab Ma sembari mencari ke sana kemari. Itu Ma, buayanya tadi di samping Kang Tejo, Ma, tunjuk Ningsi. Tejo yang mendengar suara berisik memicingkan matanya, mencari asal suara. Ia terkejut melihat Ma dan Ningsi ada di kamarnya. Ada apa toh, Ma? Pagi-pagi udah berisik, ujar Tejo seraya mengucek-ucek matanya. Pagi lambemu Jojo, wes siang ini, omel Ma sambil berdecak pinggang. Makanya kalau malam jangan pulang terlewat larut, susah bangun jadinya, lanjutnya. Kang, di sampingmu tadi ada buaya, Kang, timpal Ningsi dengan wajah ketakutan. Ah, ngigo aja kamu, Dek. Mana ada buaya di sini, jawab Tejo sekenanya. Tejo berangsur bangun dari kasur, perutnya keroncongan karena sedari malam tidak makan. Mak,
Mau makan, Mak? Ujar Tejo manja. Mak geleng-geleng kepala menahan kesal. Anak lanang satu-satunya ini memang sangat manja. Semuanya harus selalu disiapkan. Ya wes, makan sana. Mak sudah bikin sarapan enak untukmu. Jawab Mak acuh. Tejo pun meninggalkan Ningsih di kamar. Ningsih masih tampak shock dan kebingungan. Apa yang tadi dilihatnya nyata, bukan mimpi. Tapi kemana buaya itu pergi? Asi pergi ke sungai pagi-pagi sekali. Kicauan burung di sekitar sungai terdengar merdu. Pohon bambu bergoyang ke sana ke sini. Suara gemericik air yang mengalir membuat Asi betah berlama-lama seorang diri. Ia menepuk permukaan air berkali-kali. Tak lama muncullah Abimanyu dari tengah-tengah sungai, berenang menghampiri Asi yang terlihat cantik dengan rambut tergerai panjang. Asi menatap Abimanyu dengan senyuman sumringah. Abimanyu mendekat dan tampaklah dengan jelas aura kejantanannya. Tubuhnya yang berotot mengkilat diterpa sinar matahari. Ia mengibaskan rambutnya yang gondrong, sungguh sangat tampan. Asi melongo melihat keindahan tubuh dan ketampanan Abimanyu yang paripurna. Ia nyaris tanpa celah, sungguh sempurna. Hai gadis cantik, akhirnya kamu datang menemuiku. Tuturnya lembut. Ia mencubit pipi Asi yang terlihat merah merona. Asi salah tingkah, hatinya deg-deg tak karuan. Jantungnya berdegup kencang. Kang Abi dari tadi sudah di sini. Jawabnya malu-malu. Iya, dari tadi aku sudah di sini cantik, memperhatikan kecantikanmu. Aku selalu ada di dekatmu, hanya kamu saja tak tahu. Jawabnya sembari membelai rambut Asi mesra. Asi semakin salah tingkah. Ia tak pernah mendapatkan perilaku seperti ini dari pria manapun sebelumnya. Asi memang belum pernah berpacaran. Walaupun ia cantik, tapi ia bukan gadis murahan. Ia tak segan-segan marah kepada siapapun yang kurang ajar padanya. Tapi kali ini berbeda. Asi seperti terhipnotis dengan ketampanannya. Hingga ia diam saja ketika tangan nakal Abimanyu menyentuh rambut dan wajahnya. Ia hanya tersipu malu dan membiarkan pria itu semakin dekat dengan dirinya. Sepertinya benih-benih cinta kini kian bersemi di hati Asi. Kamu mau ikut ke rumahku? Tanya Abimanyu. Asi mengangguk pelan. Abi menjulurkan tangannya dan disambut hangat oleh Asi. Abi kemudian menepuk permukaan air 7 kali sambil berucap mantra. Dan dari tengah-tengah sungai, tiba-tiba air beriak. Semakin lama semakin besar, kemudian muncullah sedikit demi sedikit ke permukaan. Sebuah gerbang yang sangat indah, dihiasi dengan emas permata, berwarna-warni. Asi merasa takjub, tak pernah ia lihat istana seindah itu. Abi menuntunnya masuk ke gapura itu. Ajaib, Asi dan Abi bisa berjalan di atas air bersama. Asi seperti tersihir, ia tak menolak ajakan Abimanyu. Asi masuk ke dalam istana yang megah, yang sangat indah. Di dalamnya semua terbuat dari emas. Para dayang menyambut dengan ramah. Asi terheran-heran hingga tak banyak kata terucap. Asi merasa beruntung. Selain tampan, Abi juga sangat kaya. Walaupun di pikirannya melihat banyak keganjilan, tapi Asi menepis itu semua. Mungkinkah karena Asi jatuh cinta? Atau karena tersihir mantra dari Kang Abi? Asi seperti tersihir, berada di istana megah Abimanyu. Semua terlihat indah, perkakas dan perabotan semua terbuat dari emas. Asi terkagum-kagum, pandangan matanya menyapu ke semua sudut ruangan. Asi dipersilakan duduk di ruang tamu megah dengan kursi yang terukir cantik dari emas dan dihiasi batu permata. Sangat jauh berbeda dengan kursi reot di rumahnya yang sudah lapuk termakan zaman. Abimanyu memperhatikan tingkah Asi seraya menahan tawa. Tak disangka gadis cantik pujaannya begitu mengagumi istana tempat tinggalnya. Ia mulai mendekati Asi dan duduk di sampingnya. Bagaimana Asi? Kamu mau tinggal bersamaku? Tuturnya lembut, tepat di telinga Asi. Asi terkejut dan memandang Abimanyu dengan tatapan bingung. Kamu pasti bahagia tinggal bersamaku. Kita akan hidup bahagia sayang. Kamu bisa punya apapun yang kamu mau, lanjutnya.
Asi terdiam dan berpikir hebat. Ia sesungguhnya menyukai Abi, tapi ia belum mengenal Abi seutuhnya. Ia bingung mau jawab apa. Abi mendekatkan wajahnya yang tampan. Tangannya menyentuh dagu Asi mesra. Dengan tatapan sendunya, ia menatap mata Asi tajam. Asi menjadi salah tingkah. Ia semakin mendekat, dan sebuah kecupan melayang di pipi merah Asi. Asi semakin merona. "Aku mencintaimu, Asi," ujarnya lirih menggetarkan hati Asi. "Tapi kita baru saja berkenalan, Kang," jawab Asi terbata. "Aku sudah menyukaimu dari pertama melihatmu, Asi. Kamu mau menjadi pengantinku," ujar Abi kemudian. Asi tertunduk malu. Pesona Abimanyu meruntuhkan hatinya. Ia mau, sangat mau menjadi kekasih Abi, apalagi menjadi calon istri Abi. Tentu saja Asi tak melewatkan kesempatan itu. Ia pun mengangguk cepat. Abi menyerahkan sebuah cincin emas bertahtakan batu intan berlian. Disematkannya cincin itu di jari manis Asi yang lentik. "Sekarang kamu resmi menjadi calon istriku. Kamu akan jadi milikku." Sebuah pelukan hangat mendarat di tubuh Asi. Asi membalas pelukan itu dengan mesra. Sepertinya ia akan bahagia bersanding dengan lelaki yang dicintainya. Asi berpamitan pulang ke rumah. Abimanyu pun mengantarnya sampai ke pinggir sungai. Walaupun banyak keanehan, Asi tampak biasa saja. Matanya telah tertutup dengan cinta dan kekayaan. Ia tak sabar menjadi wanita kaya dan menjadi istri dari Abimanyu. Ternyata kata-kata ibu tidak terjadi pada dirinya. Ibu selalu bilang jika ia malas, maka ia akan jauh jodohnya. Tapi itu tak berlaku. Kini ia telah menemukan jodohnya, lelaki tampan dan mapan. Asi melenggang menuju rumahnya. Hari sudah hampir petang. Sedari pagi Asi pergi dari rumah. Perasaan baru 1 jam ia bersama kekasihnya. Tapi kembali Asi tak mengacuhkan itu semua. Iya, karena Abi, dan Abi. Di pikirannya hanya ada Abi. Tejo mengetuk pintu rumah Asi kuat. Dari kemarin Tejo gelisah. Ia selalu bermimpi didatangi buaya besar. Buaya itu seakan ingin memangsanya. Tejo takut kalau Asi juga diteror buaya. Karena dari ancaman kemarin, Tejo yakin calon istri yang dimaksud itu adalah Asi, gadis pujaannya. "Assalamualaikum," teriakan Tejo membuat ibu terkejut. Ia segera beranjak dari duduknya menuju ke ruang tamu untuk membuka pintu. "Waalaikumsalam," jawabnya lirih sembari menyembulkan wajahnya dari balik pintu. Nak Tejo, ada apa pagi-pagi begini datang bertandang?" tanyanya bingung. "Asi mana, Bu?" ujar Tejo seraya celingukan mencari Asi. "Asi sedang mandi di sungai. Dia sekarang rajin sekali ke sungai. Ibu jadi heran," jawab ibu kemudian. Tejo menghela nafas panjang, lalu diam sesaat, mengumpulkan keberanian untuk bisa menjelaskan maksudnya datang bertandang ke rumah Asi. Ia takut ibu Asi tak percaya dengan ceritanya, cerita yang tak masuk akal. "Begini, Bu, saya mau menceritakan sesuatu. Ini sangat penting tentang Asi," gumamnya. Ibu Asi mengangguk dan mempersilahkan Tejo untuk duduk di kursi teras rumahnya. Ia pun duduk dan mendengarkan cerita Tejo dengan seksama. "Pulang dari rumah ini sekitar 1 minggu yang lalu, saya mengalami kejadian aneh yang luar biasa bagi saya." Tejo membuka cerita. "Saya diculik oleh sosok yang sangat mengerikan. Badannya besar dan bertaring panjang. Matanya merah menyala. Ia membawa saya ke tengah hutan dan ia mengancam saya," terang Tejo panjang lebar. "Astaga, Nak Tejo, benarkah cerita itu?" Ibu serasa tak percaya. "Iya, Bu, cerita itu benar adanya. Saya mengalaminya dengan nyata," bela Tejo. "Tapi itu tak begitu penting, Bu. Sekarang yang penting, kita harus menjaga Asi, Bu. Asi sedang dalam bahaya," lanjutnya. "Maksud kamu apa, Tejo? Kenapa kau malah menyangkut dengan keselamatan Asi?" tanya ibu bingung. "Sosok itu mengancam akan membunuh saya jika saya masih mendekati calon istri dari rajanya.
Dan cuma Asi yang sedang dekat sama saya, Bu, ungkap Tejo panjang lebar. Ibu membeliakan matanya. Ia heran bercampur bingung. Kenapa Asi bisa jadi calon istri seorang raja, sedangkan Asi tak pernah bercerita apa-apa. Lagi pula di zaman canggih seperti ini, apalagi di desa tempat Asi tinggal, tidak ada raja apapun. Itu cuma cerita zaman dulu. Tunggu. Ibu masih belum mengerti maksud sampean. Bagaimana bisa Asi dicintai raja? Kita tak punya raja, sanggahnya. Kita memang tak punya raja di dunia kita, Bu. Tapi tentu ada raja di dunia lain. Jelas Tejo yakin. Maksud sampean Asi dicintai jin begitu? Ibu melototkan matanya marah. Iya, Bu, siluman buaya tepatnya. Karena yang terus meneror dalam mimpi itu buaya, Bu, ujar Tejo. Ah, Ibu tak percaya, Nak. Masa zaman sekarang ada siluman-siluman macam itu? Sanggah ibu sambil geleng-geleng. Kalau ibu tak percaya, ayo kita ke sungai sekarang, sebelum terlambat, ajak Tejo. Ibu mengangguk dan mengikuti langkah Tejo yang terburu-buru dari belakang. Hatinya masih diliputi tanya, apa mungkin anak gadisnya akan dipersunting makhluk dari alam lain? Sungguh sangat aneh dan di luar nalar. Tak bisa diterima akal dan logika. Asih, teriak ibu ketika melihat anak gadisnya di pinggir sungai. Betapa terkejutnya ibu melihat Asih yang sedang asik bermain air bersama seekor buaya besar di sampingnya. Buaya itu seperti sudah jinak, berenang dan mengibaskan ekornya ke sana dan ke sini. Mereka tampak bahagia. Asih tertawa dan tersenyum penuh sukacita. Asih, ibu mengulangi teriakannya sembari berlari mendekati Asih. Asih tak jua mendengar teriakan ibu. Buaya terkejut melihat kedatangan ibu dari jauh. Ia lalu menyeret Asih masuk ke dalam sungai. Tubuh Asih yang ramping seketika terbawa dengan cepat tanpa bisa ditolong ibunya. Tejo dan ibu hanya bisa mematung di ujung sungai. Asih, teriak ibu. Tatapannya nanar melihat kepergian anaknya yang begitu cepat. Tejo seketika menceburkan dirinya di sungai. Ia tak ingin pujaan hatinya hilang ditelan dinginnya air. Ia akan mencari dan menyelamatkan, walaupun nyawanya akan jadi taruhannya. Tejo, ibu menangis sesenggukan di pinggir sungai. Sungguh ngeri pemandangan yang ia saksikan. Tejo masuk ke dalam air, disambut dengan puluhan buaya yang menyembul di permukaan sungai. Buaya itu dengan beringas merobek-robek tubuh Tejo. Tejo tak kuasa melawan. Ia pasrah menjadi santapan buaya. Hanya dalam sekejap tubuh Tejo sudah tak tampak. Tejo, ibu menangis sesenggukan di pinggir sungai. Sungguh ngeri pemandangan yang ia saksikan. Tejo masuk ke dalam air disambut dengan puluhan buaya yang menyembul di permukaan sungai. Buaya itu dengan beringas merobek-robek tubuh Tejo. Tejo tak kuasa melawan. Ia pasrah menjadi santapan buaya. Hanya dalam sekejap tubuh Tejo sudah tak tampak. Air sungai berubah warna menjadi kemerahan. Darah Tejo yang bercampur air merubah warna sungai dalam hitungan menit. Kemudian hilang tak bersisa. Puas berpesta, para buaya kembali ke dasar sungai dan hilang dari permukaan. Ibu masih menangis di pinggir sungai. Tubuhnya lemah tak berdaya. Pemandangan mengerikan itu terekam sangat jelas di ingatan. Dengan susah payah, ibu melangkah meninggalkan sungai untuk mencari pertolongan. Tolong, tolong, teriak ibu lantang memecah keheningan. Warga yang mendengar teriakan ibu seketika mendekat. Mereka ingin tahu apa yang membuat ibu berteriak histeris seperti itu. Ada apa, Bu? Tanya seorang warga dengan rasa penuh kekhawatiran. Tolong, Kang, tolong anak saya, Asih, ucap ibu terbata. Kenapa sih, Bu? Tanya warga. Asih diseret buaya di sungai, jawab ibu seraya menangis. Tejo juga tewas dimangsa buaya, lanjut ibu. Ningsih yang kebetulan lewat mendekati kerumunan warga terkejut mendengar nama kakaknya disebut. Maksud ibu Tejo kakak saya? Tanyanya penuh selidik. Ibu mengangguk dengan pelan.
Tatapan matanya sayu penuh makna. Ningsih terbelalak tak percaya. Bagaimana mungkin kakaknya mati di mangsa buaya, sedangkan tadi ia hanya berpamitan, mau ke warung saja. Kakak! Dan sekejap Ningsih hilang kesadaran, dan membuat suasana semakin riuh dengan teriakan. Warga berbondong-bondong mendatangi sungai. Mereka ingin mencari Asi yang hilang diseret buaya, dan mencari jasad Tejo. Warga mencari dengan seksama, namun nihil. Jasad Tejo tak ditemukan. Yang tertinggal hanya robekan baju yang telah menjadi keping-keping kecil. Mereka menyusuri sungai hingga petang menjelang, tapi Asi tak jua ditemukan. Warga yang sudah lelah memutuskan untuk menghentikan pencarian. Pencarian akan dilanjutkan besok. Ibu dipapa oleh beberapa warga meninggalkan sungai. Hatinya gundah gulana, pikirannya menerawang. Ia hanya memikirkan keadaan anaknya, Asi. Bagaimana Asi? Apakah ia masih hidup atau sudah mati? Mas dari tadi histeris melihat potongan baju Tejo yang berserakan di sungai. Ia yakin bahwa memang Tejo sudah menjadi korban keganasan buaya di sungai itu. Ningsih lemas tak berdaya, lidahnya terasa keluh. Ia tak menyangka akan kehilangan kakak yang sangat dicintainya. Begitu juga dengan Mak. Ia tak mampu menahan kesedihannya, harus kehilangan putra tercintanya dengan cara sesadis ini. Mereka akhirnya memutuskan pulang ke rumah dengan membawa hati yang luka. Mereka tak dapat berbuat banyak selain mengikhlaskan ini terjadi. Takdir pahit yang harus diterima Tejo. Demi cinta, Tejo rela mempertaruhkan nyawa demi gadis pujaannya. Saya di mana, Kang? Mata Asi menyapu semua sudut desa yang ia datangi bersama Abimanyu. Desa itu terlihat asri dan sangat berbeda dengan desa tempatnya tinggal. Desa itu dipenuhi dengan bunga-bunga indah berwarna-warni yang menyejukkan mata. Aromanya wangi membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Pepohonan rindang dan gemericik suara air terjun tak jauh dari tempat tinggal. Sungguh sangat indah. Semua yang melihat Abimanyu dan Asi menunduk hormat. Asi bertambah heran. Kita ada di desa tempatku tinggal, Asi, jawab Abimanyu. Kamu mau menikah denganku dan tinggal di sini, Asi? Tanyanya kemudian. Tak menunggu lama, Asi pun mengangguk pasti. Tak mau ia melewatkan masa-masa ini. Tak mungkin juga ia menolak. Ia telah jatuh cinta, walaupun di hatinya penuh seribu tanya. Siapakah Abimanyu sebenarnya? Abimanyu sangat bahagia, kecupan mesra mendarat di kening Asi yang mulus. Tangannya menggenggam erat tangan Asi. Mereka melenggang mesra menuju istana Abimanyu yang megah. Kita akan menikah besok, Asi, ujar Abimanyu. Apa, Kang? Besok? Bukankah terlalu cepat, Kang? Saya belum sempat bercerita dengan ibu. Bagaimana dengan ibu, Kang? Tanya Asi beruntun. Ia tak menyangka secepat itu pernikahannya akan digelar. Ia belum sempat bercerita apapun dengan ibu. Ia takut ibunya tak setuju. Asi sayang, ibumu pasti setuju. Siapa yang tak setuju anaknya menikah dengan orang kaya? Aku akan menjadikanmu kaya raya, Asi. Kau tak akan dipandang sebelah mata lagi. Abimanyu menginginkan Asi. Asi tertegun mendengar jawaban Abi. Memang benar semua yang dikatakan Abi. Selama ini Asi dan ibunya sering dipandang sebelah mata karena hidup di garis kemiskinan. Ayahnya yang telah lama hilang di perantauan tak pernah memberi kabar. Asi dan ibunya hidup dari hasil berkebun dan berjualan. Asi tak mau melihat ibunya hidup susah selamanya. Ia ingin ibunya hidup bahagia bersamanya. Asi pun mengangguk mantap. Ia sangat yakin dengan janji pujaan hatinya. Abimanyu memeluk Asi erat. Asi menyambut pelukan hangatnya. Satu kecupan mesra kembali mendarat di pipinya. Abimanyu tak sabar menyambut esok hari. Hari di mana ia bisa mempersunting gadis cantik pilihannya, Asi yang tercinta. Asi, teriak ibu dengan lantang melihat kedatangan Asi yang dibantu warga. Asi tersenyum bahagia melihat ibu yang menyambut kedatangannya. Mereka berpelukan. Ibu tak henti-hentinya menangis haru. Ia tak menyangka bisa bertemu dengan putrinya kembali
Setelah berminggu-minggu hilang tak ada kabar, semua warga melihat dengan haru. Mereka akhirnya berpamitan pulang, meninggalkan ibu dan anak yang masih melepas kerinduan. Mereka turut bahagia akhirnya Asih ditemukan. "Asih, kamu kemana saja nak?" tanya ibu khawatir. "Asih pergi ke rumah suami Asih bu," jawab Asih tergagap. Ia takut ibu marah mendengar kejujurannya. "Apa? Nak, kamu sudah menikah? Kapan? Kenapa kamu tidak memberitahu ibu? Aku ini ibumu nak," tanya ibu marah. Matanya terbelalak seolah tak percaya. "Maafkan Asih bu, ini demi kita bu. Suami Asih orang kaya. Dia akan menjadikan kita orang kaya bu," ujar Asih meyakinkan. Ibu menghela nafas panjang, seperti melepas beban berat yang selama ini ada di pundaknya. "Apa kau yakin suamimu itu manusia Asih?" tanyanya penuh keraguan. "Jelas bu, ia manusia. Dia bisa menyentuhku ibu. Dia sangat mencintaiku. Dia memperlakukanku dengan baik bu. Tapi anehnya setelah kami menikmati malam pengantin, paginya aku terbangun di pinggir sungai ibu," jawab Asih dengan polosnya. "Asih, suamimu bukan manusia. Ia siluman buaya," jawab ibu dengan suara bergetar, berusaha meyakinkan Asih. Asih terdiam. Ia tak percaya suami yang dicintainya bukan manusia. Ia berusaha mencerna kata demi kata, seolah itu hanya mimpi belaka. Ibu kemudian masuk ke dalam rumah. Ia kemudian kembali membawa sesuatu di tangannya. Benda yang dibawa ibu berwarna kuning berkilau. Asih terheran dan memandang benda itu tak percaya. "Malam saat kamu hilang, ibu bermimpi bertemu seorang lelaki yang sangat tampan, berkulit putih, berhidung mancung, rambutnya gondrong, dan tubuhnya kekar berotot. Ia meminta izin untuk menikahimu Asih. Dan ia mengancam jika ibu tidak mengizinkanmu menikah dengannya, maka kamu bisa dalam bahaya. Ibu akhirnya mengizinkan. Dan emas ini ada di ranjangmu Asih. Ibu rasa ini dari suamimu itu," terang ibu panjang lebar. Asih menundukkan wajahnya. Itu memang sosok suaminya. Tapi ia tak menyangka ini terjadi dengan dirinya. Lelaki yang dicintainya bukan manusia. Ia memang menepati janjinya untuk menjadikan Asih orang kaya. Tapi bukan ini yang diinginkan Asih. Asih terlanjur mencintai Abimanyu. Kebahagiaan mengecap rumah tangga baru dirasakannya. Kini ia sadar mengapa ia terbuang. Setelah keperawanannya hilang, entah apa yang diinginkan Abimanyu dari dirinya. "Bu, dari tadi aku tak melihat Kang Tejo bu. Apa kabarnya ya?" tanya Asih kemudian. "Tejo sudah tewas dimakan buaya. Begitu kamu diseret buaya masuk ke dalam air, Tejo langsung menjeburkan diri ke sungai, hendak menyelamatkanmu. Tapi sayangnya di dalam sungai sudah ada pasukan buaya menunggu. Tejo menjadi santapan mereka dan tak sempat menyelamatkan diri," jawab ibu sambil terisak mengingat kejadian tragis yang ia lihat di depan matanya. Asih menutup mulutnya seolah tak percaya. Air matanya mengucur deras mendengar cerita ibu. Tejo, lelaki baik yang sempat menyentuh hatinya. Ia tak menyangka Tejo rela menyerahkan nyawanya demi dirinya. Ibu memeluk Asih erat. Ibu lantas mengajak Asih masuk ke dalam rumah. Asih sudah mengalami banyak kejadian. Ibu tahu ini sangat berat bagi Asih, dan ibu berjanji akan selalu ada di samping Asih. "Sayangku Asih, maafkan aku. Aku terpaksa berpisah denganmu. Kamu urus anak kita ya sayang. Aku akan selalu datang di setiap malam Jumat, menemuimu dan calon anak kita. Jika kamu selalu setia, aku akan selalu memberikanmu emas. Aku tak akan pergi dari tanggung jawab. Tapi Kang, aku butuh dirimu. Kenapa kamu membohongiku? Karena jika aku jujur padamu, kamu pasti akan menolakku. Aku sangat mencintaimu Asih. Tapi aku sadar dunia kita berbeda. Tapi aku tak mau kamu meninggalkanku Kang. Aku terlanjur mencintaimu. Suatu saat kita pasti hidup bersama. Tapi untuk saat ini, sabarlah sayangku. Aku pasti akan menjemputmu." "Asih,
Suara ibu menyadarkan Asi dari tidur panjangnya. Asi terbangun. Ia berusaha mengingat mimpinya barusan. Abimanyu datang menemuinya. Asi mencerna kata demi kata. "Asi, kamu kenapa nak?" Suara ibu membuyarkan lamunan Asi. Asi menggeleng pelan. Ia menyentuh tangan ibu hangat. Tatapan matanya tenang, menatap ke dalam mata ibunya. "Ibu, mulai saat ini kita akan jadi orang kaya. Pakailah ibu, dan jualah emas itu. Itu milik kita sekarang," seru Asi. "Apa tidak kenapa-napa nak? Ibu takut," jawab ibu ragu. "Tidak apa-apa bu, sudah terlanjur bu. Aku akan menanggung resikonya," ujar Asi yakin. Ibu pun mengangguk dan menuruti perintah Asi. Ia kemudian pergi ke kota untuk menjual emas yang diberi Raja Buaya. Asi tak mau larut dalam kesedihan. Apapun yang terjadi, hidupnya harus berjalan seperti biasanya. Ia hanya ingin merengkuh bahagia, walaupun hanya dengan ibunya. Dalam jangka waktu 1 bulan, Asi menjadi orang kaya raya di kampungnya. Semua ia punya. Rumah mewah tingkat 3, mobil, motor, handphone. Asi juga mempunyai banyak bisnis. Semua kekayaannya ia dapat dari Raja Buaya. Abimanyu selalu menepati janjinya. Ia datang setiap malam Jumat dan melepas kangen serta hasratnya kepada istri tercinta. Ketika Abimanyu menemui istrinya, selalu disertai hujan deras. Ia akan datang bersama dengan kereta kencananya di saat semua orang terlelap. Asi dan ibunya sudah sangat paham. Semua syarat dari suami gaibnya selalu dipenuhi dengan sempurna. Asi sudah terlanjur bahagia menjadi orang kaya. Begitupun dengan ibunya. Hingga jalan pintas pun dilaluinya. Mereka sadar jika apa yang dilakukan itu salah. Bagaimanapun Asi dan Abimanyu tak bisa bersatu. Tapi Asi seakan tutup mata. Ia tak ingin kemiskinan berpihak kembali padanya. Hingga suatu ketika perut Asi semakin membesar. Ia menutupinya dari warga. Ia tak ingin warga tahu jika ia sedang mengandung anak dari Raja Buaya. Pikirannya kalut. Ibu memberi solusi yang jitu. Asi akan dibawa pergi jauh dari kampung tempatnya tinggal. Abimanyu melepas istrinya dengan berat hati. Ia pun tak ingin Asi menjadi pergunjingan warga sekitar. Ia akhirnya rela berpisah dengan Asi untuk sementara waktu. Asi pun pergi bersama ibu, meninggalkan kampung halamannya. "Ibu, perutku semakin mulas bu," ujar Asi seraya memegang perutnya yang buncit. "Sabarlah nak, dukun beranaknya sebentar lagi datang," saut ibu sesekali melihat ke arah luar rumah. Wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa khawatir melihat keadaan anak kesayangannya. "Cepatlah ibu, aku sudah tak tahan." Asi meringis kesakitan. "Nah, itu Simbo datang," teriak ibu girang. Mari masuk mbok," ujar ibu seraya mempersilahkan masuk Mbok Gina, dukun beranak kampung. Mbok mengangguk pelan. Ia segera bersiap membantu persalinan Asi. Ia terkejut melihat perut Asi yang sangat besar, seperti sedang mengandung anak kembar. "Ayo nduk, tarik nafasmu pelan-pelan, lalu lepaskan dengan pelan-pelan juga. Nikmati prosesnya nggih. Kalau si bayi ngajak ngeden, kerahkan tenagamu nggih nduk," perintah Mbok Gina. Asi mengikuti arahan Mbok Gina. Keringatnya bercucuran. "Mbok, aku sudah tidak tahan mbok," ujar Asi menahan sakit. "Ayo nak, tarik nafas dalam-dalam. Ayo, kamu pasti bisa. Semangat sih mbok." Seketika Asi berteriak lantang. Terdengar suara bayi menangis. Mbok Gina mengangkat seorang bayi perempuan. "Alhamdulillah," ucap Mbok Gina penuh rasa syukur, diikuti dengan ibu. "Mbok, ada yang mau keluar lagi mbok. Yang ini lebih sakit," teriak Asi seraya mencengkeram tangan ibunya. Mbok Gina segera mendekati Asi kembali. Anaknya diletakkan di atas kasur tak jauh dari Asi yang sedang mengejan untuk kedua kalinya. Seketika Asi berteriak dan memanggil Simbo. "Astagfirullahaladzim," ucap Mbok Gina sembari berteriak. Ibu dan Asi yang mendengar teriakan Mbok Gina saling berpandangan. Mereka tahu ada yang tidak beres dengan bayi yang baru saja dilahirkan Asi.
Bo menyerahkan bayi itu dengan tangan gemetar, dan Asi menerima bayi itu dengan jantung yang berdebar kencang. Ibu pun menatap nanar bayi yang saat ini berada di gendongan Asi. Tak kuasa air matanya jatuh berderai melihat bayi kecilnya. Bayi itu tak imut apalagi lucu, melainkan sangat mengerikan. Bayinya, bayi yang berwujud seperti buaya. Iya, Asi sadar seutuhnya. Bagaimanapun ia adalah anak dari Raja Buaya. Tentu saja akan serupa dengan ayahnya, karena darah Abimanyu mengalir di tubuhnya. Di saat Bokina ingin pergi karena ketakutan, sesuatu menghadangnya di balik badannya. Sosok yang tinggi besar bertaring, telah siap menerkamnya. Bokina tak kuasa melawan, tubuhnya terpental dan tercabik-cabik di dalam rumah. Sosok berkepala buaya dan berbadan manusia itu menarik Bokina pergi dari rumah, entah kemana, meninggalkan ceceran darah di mana-mana. Ibu berteriak histeris, beruntung hujan turun dengan deras, sehingga teriakan ibu tak dapat didengar tetangga. Asi hanya menatap dengan datar kejadian mengerikan di depan matanya. Asi tahu jika Bokina hidup, ia bisa menyebarkan cerita anaknya yang berwujud buaya itu kepada warga sekitar. Kehebohan pasti akan terjadi. Sudahlah Bu, jangan heboh. Biarkan saja dukun beranak itu mati. Toh tugasnya juga sudah selesai, ucap Asi datar. Tapi nak, kasihan Bokina. Tangis ibu pecah mengingat kejadian barusan. Tapi kalau dia hidup bisa bongkar semua Bu, Asi menjawab ketus. Benar kata Asi Bu, Bokina bisa mengancam anak-anakku dan istriku. Tiba-tiba Abimanyu sudah berdiri di depan pintu kamar Asi dan ikut menimbrung pembicaraan Asi dan ibunya. Sayang, kapan kamu datang? Asi menyambut suaminya dengan sukacita. Abimanyu mendekat. Ia menggendong dan menciumi dua putri kembarnya dengan bahagia. Yang ini mirip bapak sekali ya. Abimanyu mencium bayi buayanya dengan penuh cinta. Ibu yang melihat hanya terdiam. Keluarga bahagia yang di luar nalar. Ibu lebih baik, ibu bersihkan ceceran darah dukun itu. Membuatku ingin muntah, perintah Asi. Ibu mengangguk, dan dengan berat hati ia melaksanakan perintah anak semata wayangnya. Ia tak menyangka Asi menjadi wanita yang tega. Kekayaan merubah hati dan jiwanya. Ia seperti bukan Asi yang selama ini ia kenal. Kang, apakah anak kita selamanya akan jadi buaya? Bagaimana hidupnya kelak, Kang? Tanya Asi penasaran. Sabar sayangku Asi. Untuk saat ini, beginilah wujud anak kita. Sayangi dia, sama seperti anak kita yang berwujud manusia. Nanti di saat umurnya 17 tahun, ia akan kembali berwujud manusia di kala malam. Tutur Abimanyu panjang lebar. Kalau malam ia berwujud manusia, siang berwujud buaya, terus begitu sampai ia tua. Asi semakin bingung. Jika ia sudah 17 tahun, biarkan ia siang pulang ke sungai, tempat di mana aku tinggal. Malam ia akan berada di rumahmu. Nanti ia akan memilih. Jika ia mencintai manusia, ia akan menjadi manusia. Tapi jika ia mencintai buaya, sama seperti aku, ia akan kembali ke sungai bersamaku, ucap Abimanyu. Asi tertegun mendengar ucapan suaminya. Walaupun berwujud buaya, Asi tak rela berpisah dengan anaknya. Ia mencintai anaknya dengan tulus, apapun wujudnya. Aku ingin ia bahagia menjadi seorang manusia seutuhnya, jawab Asi seraya terisak. Pedih rasa hatinya mengingat betapa berat hidup yang akan ditanggung buah hatinya. Tentu bisa, bagaimanapun tubuhnya juga mengalir darahmu. Tapi ada satu syarat yang akan sulit untuk kau lakukan sayang, ucap Abimanyu pelan. Matanya yang biru menatap langit-langit kamar. Apa syaratnya, Kang? Apapun itu akan kulakukan demi anak-anakku, jawab Asi penuh keyakinan. Kau harus menukar nyawamu sayang, atau nyawa ibumu. Maafkan aku sayang, membawamu kepada penderitaan pada ujungnya. Aku tak bermaksud ingin menyakitimu. Karena cintaku padamu, engkau jadi tersiksa, sesal Abimanyu. Asi menatap nanar ke arah Abimanyu. Ia tak menyangka syaratnya akan seberat itu.
Bagaimana ia harus menentukan apakah ia atau ibunya demi kebahagiaan anaknya? Siapakah yang akan ia korbankan, dirinya atau ibunya? Asi terdiam, pikirannya kalut. Ia sayang ibunya, ia sayang anak-anaknya. Tapi ia harus menentukan pilihan. Baiklah, aku akan mengganti nyawaku demi kebahagiaan anak-anakku, ucap Asi tegas. Abimanyu menatap Asi seolah tak percaya. Ia lalu memeluk Asi erat. Sayang, jika itu keputusanmu, aku akan menunggumu, ucap Abimanyu seraya berbisik. Asi menatap Abimanyu heran, tak mengerti apa maksud dari perkataan Abimanyu barusan. Kita akan bersama kembali di istanaku, karena kau sudah menjadi bagian dari bangsaku secara utuh. Kita akan selalu bersama, dan tak akan pernah pisah selamanya, lanjut Abimanyu, seraya kembali memeluk tubuh Asi, kembali ke dekapannya. Malam sudah sangat larut, mendung pun menggelayut manja di langit tempat Asi dan ibunya tinggal sementara. Asi masih sibuk beringkas dan memastikan tidak ada yang ketinggalan. Ia berencana pulang kembali ke kampung halamannya yang berjarak hanya beberapa kilometer saja dari tempatnya tinggal. Pak sopir sudah menunggu di luar rumah. Dengan tergopoh-gopoh, ibu menggendong bayi buaya yang ditutupi dengan kain. Ibu berusaha sebaik mungkin supaya Pak supir tidak mengetahui apa yang digendongnya. Pak supir mengangguk melihat ibu. Tak ada tatapan curiga sedikit pun. Tak lama si pun keluar rumah dengan membawa bayi manusia dan sebuah tas di tangannya. Asi pun duduk di depan, di samping Pak supir. Pak supir tampak keheranan dan tak mampu menyembunyikan tanda tanya di kepalanya. Anaknya kembar teh? Tanya Pak supir ramah. Iya Kang. Asi tersenyum kecut. Malam-malam begini mau kemana Neng? Lanjut Pak supir. Mau pulang ke rumah Kang. Saya di sini cuma liburan. Jawab Asi tanpa melihat ke arah Pak sopir. Ia tampak risih dengan pertanyaan Pak supir yang terlalu ingin tahu. Pak supir hanya mengangguk. Ia tahu Asi tidak suka dengan pertanyaannya. Mobil melaju kencang, hujan rintik-rintik mulai turun, disertai angin yang cukup kencang. Dingin menusuk hingga tulang. Asi dan ibu merapatkan kain dan selimut bayi, takut bayi-bayi cantik itu kedinginan. Ibu sudah dengar ada warga di sini yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Tiba-tiba suara Pak sopir memecah keheningan di dalam mobil. Ibu dan Asi terkejut. Mereka saling berpandangan. Asi memberi kode dan ibu pun mengangguk. Oh, nggak tahu Kang, saya dan ibu tak pernah keluar rumah Kang. Jawab Asi sekenanya. Orang yang hilang itu namanya Mbok Kinah. Dia dukun beranak di sini teh. Kasihan, keluarganya sibuk mencari. Terakhir ia pergi sendiri, tidak tahu kemana. Cerita Pak sopir panjang lebar. Asi terdiam, bingung, mau menjawab apa. Hatinya berdegup kencang. Ia takut warga tahu bahwa Mbok Kina telah dimangsa pengawal suaminya. Lajukan saja mobilnya Pak sopir. Saya mau cepat sampai rumah. Hari sudah malam. Jawab Asi dengan ketusnya. Pak sopir menjadi salah tingkah. Ia menganggukkan kepala dengan cepat. Baik teh. Jawabnya panik. Mobil kembali melaju dengan kencang. Dinginnya malam berubah menjadi panas dan membakar. Hati Asi menjadi gundah gulana. Bagaimana jika orang tahu dialah yang jadi dalang pembunuhan? Dialah yang menjadikan Mbok Kina sebagai tumbal untuk suaminya, untuk menutup semua misteri antara Asi dan Abimanyu. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutan. Dini hari akhirnya Asi dan ibunya sampai di rumah megah yang ia bangun selama ia pindah di desa tetangga. Pak sopir melongo melihat rumah Asi yang bak istana. Asi menyodorkan uang begitu ia dan ibunya sampai. Tak lupa Pak sopir berterima kasih. Asi hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Ia tak sabar masuk ke rumahnya yang megah. Ibu dan Asi terpelongo begitu ia memasuki rumah mewahnya. Rumah reot dan lapuk itu kini menjadi rumah koko yang begitu indah, penuh dengan perabotan mahal. Apa ini yang membuatmu bahagia sih? Tanya ibu. Ibu tak bahagia melihat ini semua, Bu. Bukankah ini impian kita berdua, Bu?
Menjadi orang kaya dan menutup mulut-mulut orang yang menghina kita, Bu. Jawab Asi ketus. Iya, tapi bukan dengan jalan ini. Kamu telah bersekutu dengan iblis, ujar ibu marah. Aku tak bersekutu dengan iblis, Bu. Ini hal yang tidak bisa dijelaskan secara gamblang. Aku hanya jatuh cinta, Bu, tapi dengan orang yang salah, bela Asi. Entahlah, Nak, tapi hati ibu tak tenang. Kita telah banyak menyakiti orang. Cintamu telah banyak memakan korban, seru ibu sembari menahan tangis. Asi terdiam, hatinya bertambah kalut. Kata-kata ibu bak sembilu yang menghujam jantung. Apa yang ia lakukan untuk ibu terasa sia-sia. Kaya tak membuat bahagia. Ditatapnya dua bayi itu secara bergantian. Air matanya jatuh perlahan, berlinang di pipinya yang merah. Warga semakin terheran melihat kehidupan yang dijalani Asi saat ini. Asi hanya terdiam di rumah megahnya. Tidak bekerja, tapi punya banyak uang. Warga bertanya-tanya dari manakah harta mewah yang Asi punya. Tak jarang mereka selalu berguncing tentang Asi. Sebagian warga pernah mendengar suara tangis dari rumah megah yang Asi miliki. Suara bayi. Sedangkan warga tahu bahwa Asi belum menikah, apalagi punya anak. Asi yang tidak pernah keluar rumah tak banyak mengetahui gosip tentang dirinya, kecuali ibu. Ibu tahu dengan jelas semua informasi warga kampung dari pembantunya, Mak Ija. Mak Ija hanya tahu bahwa Asi punya anak satu, dan buaya yang ada di kolam tak jauh dari rumahnya itu hanya buaya peliharaan Asi, si nyonya rumah. Mak Ija pun sudah akrab dengan Sinta, si buaya air tawar. Sinta tak makan daging mentah, ia hanya makan ayam panggang dan susu. Sinta berukuran masih kecil. Di samping kolam Sinta, Asi membuatkan gubuk kecil yang rapi dan cantik, menyerupai kamar anak kecil. Maija pun tak merasa heran melihat Asi dan Santi anaknya. Begitupun mencintai Sinta, si buaya. Mereka tampak akrab dan sering bermanja. Bayi 1 tahun lebih itu tak nampak canggung bermain bersama hewan mengerikan seperti Sinta. Maija tak boleh menginap di rumah Asi. Begitu malam menjelang, Maija harus segera pergi, meninggalkan rumah. Apapun yang ia lihat di rumah itu, ia harus merahasiakannya. Upah yang tidak sedikit sebagai imbalan kerja yang membuat Maija betah. Tanpa ia sadari, sewaktu-waktu ia bisa saja menjadi korban tumbal berikutnya. Derap langkah kuda mengentakkan lamunan Asi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Segera Asi bangun dan berlari menuju pintu utama. Hatinya sungguh sangat bahagia. Sudah berapa purnama ia lalui tanpa sang pujaan hati, Abimanyu suaminya. Pintu dibuka dengan cepat. Asi berdiri tegak di depan pintu sambil menyunggingkan senyumnya semanis mungkin. Ia berlari pelan menghampiri suaminya, Abimanyu. Abimanyu tampak gagah, duduk di atas kursi kencana. Ia memakai mahkota bertata emas dan berlian. Dadanya yang bidang dibiarkan terbuka. Kulitnya yang putih mulus bersinar, diterpa cahaya rembulan. Rambutnya yang panjang berkibar, tertiup angin malam. Ia tampak sangat tampan. Abimanyu membuka lebar tangannya, menyambut kehadiran Asi di pelukannya. Asi mendekap hangat tubuh wangi nan atletis di hadapannya. Asi begitu damai dan tentram. Kangen, Kang. Sudah begitu lama engkau tak mengunjungiku. Apa engkau tak rindu dengan diriku dan anak-anak? Ujar Asi sembari merengut. Merajuk, Abimanyu menatap istrinya sembari terkekeh. Dicubitnya pipi Asi yang merah padam. Asi yang ditatap menjadi salah tingkah. Walaupun mereka sudah menikah, bulir-bulir cinta itu masih kuat. Maafkan Akang cintaku. Akang tak bisa selalu bersamamu. Bertemu dengan dirimu dan anak-anak akan membutuhkan tenaga yang sangat kuat untuk bisa merubah diri ke bentuk manusia seperti saat ini. Akang butuh makan daging manusia, dan itu sudah sulit sekali Akang dapatkan. Papar Abimanyu panjang lebar. Asi mendengarkan dengan seksama. Lantas, apa yang bisa aku lakukan untukmu, sayang? Tanya Asi hati-hati. Carikan tumbal untukku, sayang. Aku butuh daging dan darah manusia untuk hidup yang lebih lama dan awet muda. Tita Abimanyu. Asi mengangguk pasti ia akan memenuhi perintah suaminya, Raja Buaya.
Abimanyu menatap Asih penuh makna. Ia kemudian menggendong Asih masuk ke dalam rumah mewahnya. Mereka saling menatap penuh mesra. Abimanyu begitu rindu dengan istri tercintanya dan juga anak-anaknya. Ia tak sabar ingin bertemu dengan Sinta dan Santi, anak kembar kesayangannya. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk menerpa wajah Asih yang putih bersih. Matanya mengerjap karena silau. Ia membuka matanya perlahan. Tangannya mengibas dan mencari di sekitar tempat tidurnya. Kosong. Suaminya tak lagi berada di sampingnya. Masih mendengus kesal, rasa kangennya belum terobati. Ia masih rindu bercengkrama dengan Abimanyu. Yang ia temukan hanya bongkahan emas dan beberapa koin perak bertebaran di atas kasurnya. Emas dan emas lagi. Lama-lama aku bosan. Kayak tak membuatku bahagia. Sungut Asih kesal. Asih mengentakkan kakinya. Ia seketika teringat Tita suaminya, mencari tumbal untuk kesaktiannya. Pikirannya menerawang, di mana bisa ia dapatkan tumbal itu. Pasti itu bukan hal yang mudah. Asih mondar-mandir ke sana dan kemari. Ibunya yang dari tadi melihat tingkahnya, tak kuasa menahan ingin bertanya. Apa yang kamu pikirkan, anakku? Ibu bertanya. Asih terkejut mendengar suara ibu. Ia pun menjawab. Aku harus segera mencari tumbal, Ibu. Itu perintah suamiku. Ibu menghela nafas panjang, seperti menahan beban yang selama ini ia pendam. Ini yang ibu takutkan. Inilah akibat bersekutu dengan iblis. Sampai kapanpun, kamu takkan pernah bahagia, nak, walaupun hartamu setinggi gunung. Jawab ibu sembari menahan tangis. Tapi suamiku bukan iblis, Bu. Dia suamiku. Dia baik, Bu. Bela Asih. Kalau bukan iblis, lantas apa namanya? Siluman. Sama saja. Sadar, nak, sadar. Ujar ibu sembari mengibah. Tidak, Bu. Dia bukan iblis. Dan bagaimanapun aku akan tetap menuruti perintah suamiku. Aku mencintainya, Bu. Dan aku akan mengabdi padanya. Jawab Asih tega. Ia pun pergi meninggalkan ibu sendiri yang masih terdiam terpaku. Lidahnya terasa keluh. Semua perasaan dan tanya bercampur aduk. Hatinya kalut. Ia tak memungkiri apa yang ibu katakan ada benarnya. Tapi ia pun tak menyangkal jika cintanya begitu lekat. Ia berada di tengah persimpangan, bimbang. Hari ini Sinta dan Santi berulang tahun yang kelima. Santi selalu bermain dengan kembaran buayanya. Mereka sangat akrab dan sulit dipisahkan. Asih menatap kedua anaknya dari jauh. Bulir air mata terjatuh di sudut matanya. Ia bingung dan sangat tertekan. Perintah dari suaminya untuk segera mencari tumbal gadis yang masih perawan. Sulit bagi Asih mencari gadis yang masih perawan untuk saat ini. Tapi jika ia tak menuruti perintah suaminya, maka anak-anak kesayangannya tak akan bisa bertemu dengan bapaknya. Pilihan sulit yang harus ia jalani. Tiba-tiba ia teringat pada Ningsih, adik Kang Tejo, yang sampai saat ini belum menikah. Karena semenjak Tejo hilang, Ningsihlah yang bekerja banting tulang untuk menghidupi dirinya dan emaknya. Asih segera merapikan dirinya. Ia ingin bertemu dengan Ningsih. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia akan menjadikan Ningsih sebagai tumbal berikutnya. Langkah kakinya ia percepat. Ia tak ingin kehilangan momen itu. Maija, tolong jaga Santi. Aku akan pergi sebentar. Tita Asih lantang. Maija mengangguk dan segera mendekati Santi. Ibu yang melihat hanya diam. Ia tak mau lagi ikut campur dengan kehidupan anaknya, Asih. Asih masuk ke dalam mobilnya, disertai Pak sopir yang sudah menunggu di teras megahnya. Mobil melaju dengan kencang. Asih tak ingin waktunya terbuang percuma. Ia memerintahkan mobilnya untuk melaju dengan sangat kencang. Tak sampai 10 menit, Asih sudah berada di depan rumah Ningsih. Rumah yang kotor dan sudah reot membuat Asih bergidik ngeri. Untung aku tidak menikah dengan Tejo. Pasti hidupku akan menderita. Jadi wanita miskin yang tak punya apa-apa, batin Asih. Assalamualaikum. Asih mengucapkan salam sembari mengetuk pelan. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam rumah. Pintu dibuka dengan perlahan. Terlihat wajah seorang menyembul dari balik pintu. Iya, itu wajah Ningsih.
gadis manis berkulit sawo matang. Warna kulit eksotis, khas wanita Indonesia. Ningsih terkejut melihat kedatangan Asi ke rumahnya. Ia merasa tak ada urusan apa-apa dengan Asi semenjak ia kehilangan kakak tercintanya, Tejo. Ningsih mempersilahkan Asi masuk ke dalam rumah sederhananya yang cenderung disebut miskin lebih tepatnya. Asi masuk dengan terpaksa. Ia memperhatikan sekeliling dengan seksama. Matanya menyapu setiap sudut rumah Ningsih. "Ada apa Mbak Asi bertandang ke rumah saya?" tanya Ningsih sopan membuka percakapan. Ia mulai tak nyaman dengan sikap Asi. "Begini sih, maukah kamu menjadi asisten rumah tanggaku? Aku butuh tukang cuci. Mesin di rumah rusak." Jawab Asi serius. "Kamu jangan takut sih, aku akan memberikan gaji yang pantas untukmu. Kamu tahu sendirilah, Maija berapa gajinya. Kan pasti orang-orang suka bergosip. Mustahil tidak tahu berapa gaji Maija," lanjut Asi angkuh. Ningsih terdiam, ia bingung. Ia memang butuh uang itu untuk kehidupannya dengan mak tercintanya. Tapi ia pun takut berhubungan kembali dengan Asi semenjak ia tahu bahwa Tejo kemungkinan besar dimangsa buaya yang mencintai Asi. Ia takut akan jadi korban selanjutnya. Rahasia besar yang ia simpan dengan maknya selama ini. Jika ia tahu Asi bersekutu dengan iblis. Terlihat dari kehidupan Asi saat ini, kaya raya. "Apa yang kamu pikirkan, Ningsih? Kamu tak tertarik dengan tawarannya?" ujar Asi sedikit memaksa. "Maaf Mbak, aku menolak," jawab Ningsih mantap. "Kenapa kamu menolak? Aneh, kamu pasti butuh uang itu." Asi mulai terbakar emosi mendengar penolakan Ningsih. Ningsih beranjak dari tempat duduknya. Ia membelakangi Asi, menghadap ke jendela. Matanya tajam menatap keluar rumahnya. "Aku tahu selama ini Mbak bersekutu dengan iblis. Bukankah kakakku sudah menjadi korbannya? Dan aku tahu kamu mengincarku untuk kamu jadikan korban selanjutnya," ujar Ningsih tajam. Kata-katanya menusuk hati Asi. Asi terkejut mendengar ucapan Ningsih barusan. Bagaimana ia bisa tahu maksud kedatangannya ke sini? "Ngawur kamu Ningsih, kakakmu itu mati karena kesalahannya sendiri. Kenapa gara-gara aku? Aku tak pernah menjadikan ia korban untuk apapun," jawab Asi terbata. "Dia mati untuk menyelamatkanmu Mbak. Aku tahu maksud Kang Tejo ke rumahmu. Ia ingin kamu berhenti bersama dengan Raja Buaya itu. Tapi ternyata kakakku malah jadi santapannya." Ningsih menangis histeris. Asi terdiam, lidahnya berubah keluh. Kata-kata Ningsih barusan sungguh di luar dugaannya. Asi beranjak dari tempat duduknya. Ia pergi meninggalkan Ningsih yang masih menangis mengingat kakaknya. "Ah, gagal," sungut Asi kesal. Pikirannya kalut. Di mana lagi bisa ia cari tumbal untuk suaminya? Anak-anaknya sudah sangat lama tak berjumpa dengan bapaknya. Tatapan matanya tiba-tiba tertuju pada seorang gadis yang tak sengaja lewat melintas di samping mobilnya. Gadis itu membawa banyak kayu di pundaknya. Kesempatan emas itu tak ingin dia lewatkan. Kesempatan emas itu tak ingin dilewatkannya. "Berhenti Pak," tita Ningsih. Pak sopir terkejut dan mengerem mobilnya mendadak. Asi segera keluar dari mobil dan mengejar gadis itu. "Mbak, Mbak," panggil Asi. Tapi gadis itu tak jua berhenti. Ia terus berjalan memasuki hutan rimbun yang senyap. Asi terus mengejarnya, memasuki hutan. Asi terus memanggilnya dan terus mengikutinya hingga ia sadar ia telah. Asi terdiam terpaku, matanya menyapu ke sekitar hutan. Asi baru sadar ia telah jauh masuk ke dalam hutan. Hutan yang dipenuhi pohon-pohon rindang berukuran raksasa. Suasananya sunyi dan senyap. Hanya ada dia dan gadis yang sejak tadi diikutinya. "Mbak, Mbak." Asi mengulangi panggilannya. Tubuhnya bergidik ngeri. Gadis itu seketika menghentikan langkahnya. Terdiam sebentar dan kemudian membalikkan badannya. "Iya Mbak, ada perlu apa?" tanyanya ramah. Ia tersenyum manis menatap Asi. Asi lega. Ia kemudian mendekati gadis itu. Gadis itu nampak keheranan. Ia merasa tak mengenal Asi. "Saya ada perlu Mbak,"
ujar Asi. Ada perlu apa ya mbak? Jawab si gadis tadi. Mari mbak mampir dulu ke rumah saya. Saya lihat mbak sangat kelelahan. Nanti kita bicarakan di rumah saya, lanjutnya. Asi mengangguk pelan. Ia mengikuti si gadis pergi ke rumahnya, masuk kembali menyusuri hutan yang dipenuhi semak dan pohon yang rimbun. Tibalah mereka di pondok yang terbuat dari kayu jati. Pondok itu tampak kokoh. Mereka disambut seorang nenek yang sudah tua renta. Nenek itu tersenyum melihat kedatangan Asi dan si gadis. Mari silahkan masuk, ujar nenek ramah. Asi mengangguk. Ia merasa sangat nyaman memasuki rumah itu. Hatinya tentram. Rasa seperti ini seperti sudah lama pergi. Ia tak pernah setenang ini. Duduklah nak, titah si nenek. Iem, buatlah teh hangat untuk tamu kita, lanjut nenek. Gadis tadi yang ternyata bernama Iem mengangguk dan beranjak ke dapur. Aku tahu apa maksudmu datang kemari, Asi, ujar nenek. Asi terkejut mendengar kata-kata nenek. Dari mana ia tahu namaku? Pikir Asi. Aku tahu semua tentangmu dan maksud kedatanganmu, serta dua pengawalmu yang kini berada di luar rumahku, ucap nenek seraya menatap tajam ke arah Asi. Dari mana nenek tahu semua itu? Jawab Asi terbata. Siapa nenek sebenarnya? Lanjutnya. Tak perlu kau tahu siapa aku nak. Yang harus kau tahu, hidupmu kini dalam bahaya. Hentikan dan relakan salah satu anakmu. Bagaimanapun, dunia kalian berbeda. Kebahagiaanmu itu semu nak, ujar nenek serius. Aku tak mau nek, aku sangat mencintai putriku. Walaupun ia berwujud buaya, aku tak mau kehilangannya, jawab Asi seraya terisak. Pedih hatinya bila mengingat putri kembarnya. Aku tahu dirimu sangat mencintai putri dan suamimu. Tapi kau harus memilih, atau kau akan kehilangan nyawamu. Sekarang ia meminta tumbal dari orang lain. Besok kau yang akan ditumbalkannya. Bagaimanapun kau telah bersekutu dengan iblis. Bertobatlah nak. Asi terdiam terpaku mendengar ucapan nenek. Matanya seketika kabur. Kepalanya menjadi sangat pusing. Ia kemudian ambruk tak sadarkan diri. Bu Asi, bangun bu. Asi mengerjap-ngerjapkan matanya. Silu, dikuceknya matanya berkali-kali. Terasa tak percaya dengan apa yang ia lihat. Pandangan matanya menyapu ke sekitar. Di mana saya pak? Tanya Asi bingung. Di rumah sakit bu. Ibu tadi tiba-tiba keluar dari mobil. Dalam keadaan mobil masih berjalan bu. Ibu terluka karena membentur aspal, jawab pak sopir. Asi bertambah bingung. Seingatnya ia baru saja mengobrol dengan seseorang, dan kenapa tiba-tiba ia bisa berada di rumah sakit. Asi lalu menepuk jidatnya. Sakit, teriaknya. Lah iya loh bu, namanya jidatnya luka, kok malah ditepuk? Pak sopir cengengesan. Oh iya ya pak. Ibuku mana pak? Tanya Asi. Sudah saya hubungi bu, mungkin sebentar lagi sampai, jawab pak sopir cepat. Asi mengangguk. Ia masih tak percaya dengan apa yang ia alami barusan. Apakah ia hanya bermimpi, ataukah nyata adanya? Pikirannya melayang, mencari jawaban atas semua kejadian ganjil itu. Kamu tidak apa-apa nak? Suara ibu membuyarkan lamunan Asi. Asi terkejut dan menoleh ke asal suara tadi. Dilihatnya sosok ibunya di sampingnya. Ia sangat bahagia bisa bertemu dengan ibunya. Asi memeluk ibunya erat. Ibu membalas pelukannya dengan hangat. Maafkan Asi bu, selama ini Asi tidak mendengarkan kata-kata ibu, ucap Asi sembari terisak. Iya nak, ibu maafkan. Lantas apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya ibu seraya membelai rambut anak semata wayangnya. Aku akan memutuskan hubunganku dengan Kang Abimanyu. Aku sadar bu, dunia kami berbeda, jawab Asi menatap. Bagaimana dengan nasib Sinta nak? Jika kalian berpisah, Sinta akan diambil bapaknya. Begitu perjanjiannya, ujar ibu merasa khawatir. Itu resiko yang harus aku ambil bu. Bagaimanapun Sinta lebih baik berada di lingkungan yang sama dengan dirinya bu. Aku tak mau Sinta tersiksa, jawab Asi dengan linang air mata membanjiri kedua pipinya.
Ibu mengusap kedua matanya, ia pun terisak. Ucapan putrinya sangat menyesakkan dada. Walaupun berwujud buaya, ia sangat mencintai Sinta, cucu kesayangannya. Ia serasa tak sanggup untuk berpisah. Ia bingung. Begitupun dengan putrinya. Mereka seperti berada di persimpangan jalan. Ada dua pilihan, dan kedua pilihan itu sulit. Asi menatap kedua putrinya dengan sendu. Anak itu tampak bahagia, bermain bersama kembarannya. Linangan air mata menetes di kedua pelupuk matanya. Ia tak bisa menyembunyikan sedih di hatinya. Dengan tubuh yang masih terkulai lemah, Asi mendekati kedua putri kecilnya. Santi memeluk Asi, begitu melihat ibunya berada tak jauh dari dirinya. Sinta si buaya pun mendekat dengan manja. Asi mencium kedua putri tercintanya. Ia menyentuh kepala Sinta, anaknya yang berwujud buaya. Asi menatap lekat mata Sinta. Air matanya jatuh berderai. Ia kemudian mengecup sayang kepala Sinta. "Maafkan ibu sayang, ibu akan merelakanmu hidup bersama dengan ayahmu," bisiknya. Seperti mengerti arti perkataan Asi, Sinta si buaya menitikkan air mata. Ia perlahan menjauhi Asi. Sinta masuk ke dalam kolam dan berenang menjauhi ibunya. Asi semakin terluka, terisak melihat Sinta anaknya. "Ibu, apa yang terjadi dengan Sinta, Bu?" tanya Santi heran. Asi hanya menggeleng pelan. Ia tak sanggup menjawab pertanyaan Santi. Hatinya terlalu sakit. "Ibu, tadi malam aku bertemu seorang yang mirip denganku, Ibu," ujar Santi sembari menggandeng ibunya. Dek. Asi terkejut mendengar ucapan Sinta. Ia lantas menghentikan langkah kakinya. "Apa katamu, Nak? Ceritakan pada ibu ya, Nak," jawab Asi terbata. "Iya, Ibu, dia mirip sekali denganku, Bu. Rambutnya panjang dan kulitnya putih. Namanya Sinta, Bu. Dia bilang kalau dia adalah kembaranku, Bu. Dia sedih sekali, Bu. Dia ingin menjadi seperti aku, menjadi seorang manusia seutuhnya, Bu. Dia merasa sangat tersiksa, Bu," terang Santi panjang lebar. Asi tertegun mendengar cerita Santi. Ia semakin kalut. Bagaimana mungkin ia akan menyerahkan Sinta kepada Abimanyu, sedangkan Sinta tak ingin menjadi buaya, seperti wujudnya saat ini. Asi berlari kencang meninggalkan Santi seorang diri. Santi terkejut melihat ibunya, yang tiba-tiba pergi tanpa berpamitan. "Ibu!" teriak Santi kencang. Tapi Asi tetap berlalu, tak menggubris teriakan anak kesayangannya. Asi berlari bertelanjang kaki memacu waktu. Kerikil tajam dan gelapnya malam tak diindahkannya. Perasaan sedih bercampur bingung menggelayut di hatinya. Ia hanya ingin segera sampai di sungai. Ia ingin bertemu dengan suaminya, Abimanyu, si raja buaya. Asi tiba di pinggiran sungai dengan langkah tertatih. Kakinya terasa amat sakit. Ia memaksa kedua kakinya untuk tetap berjalan, walaupun dengan terpincang-pincang. Asi memukul-mukul permukaan air sembari menyebut nama suaminya. Seketika air menjadi tenang. Di tengah-tengah air muncullah riakan air yang kemudian membentuk sebuah gerbang. Gerbang itu bersinar sangat terang hingga menyilaukan mata. Abimanyu tampak berjalan mendekati Asi dengan senyumannya yang sangat menawan. Ia tak menyangka Asi akan menemuinya. "Ada apa Dinda sayang datang menemui Kakanda?" tanyanya manja. "Lepaskan aku dan anak-anakku dari cengkraman tanganmu, iblis. Aku tak sudi menjadi istrimu lagi," ucap Asi geram. Abimanyu terkekeh mendengar ucapan Asi. Ia tak menyangka gadisnya bisa berucap sekasar itu. Bagaimanapun Asi sangat mencintainya. "Tak semudah itu sayangku. Bagaimanapun engkau sudah terlibat perjanjian sakral denganku. Nyawa dibayar nyawa," jawabnya lantang. "Maksudmu?" tanya Asi bingung. "Istriku sayang, sesuai perjanjian kita, Sinta bisa menjadi manusia seutuhnya, asalkan kau atau ibumu menggantikan dirinya. Sekarang tinggal dirimu pilih, kau atau ibumu yang menjadi tumbalnya," jelas Abimanyu. Asi terduduk lesu. Ia mengingat kembali perjanjian laknat itu. Ia bingung. Ia sangat menyesal karena terbujuk rayu dengan cinta dan kebahagiaan yang fana yang ditawarkan Abimanyu. Ternyata harta yang selama ini ia punya tak menjamin kebahagiaannya. Anak-anak dan ibunya lah sumber kebahagiaan yang selama ini ada bersamanya.
Ia tak ingin kehilangan kebahagiaan itu, tapi ia pun tak rela jika anak-anak dan ibunya terluka. Kini pilihan itu ada pada dirinya, dan keputusan yang pahit yang kini menjadi pilihannya. Baiklah, biar aku saja yang menjadi tumbalnya, jawab Asih tegas. Kamu serius? Tanya Abimanyu tak percaya. Bukankah ibumu lebih baik menjadi tumbalnya? Dengan begitu dirimu bisa menikmati kekayaan dan putus hubungan denganku. Aku berjanji tak akan mengganggu hidupmu lagi, rayu Abimanyu. Asih menggeleng dan tetap teguh pada pendiriannya. Ia tak ingin ibunya terluka. Ia sangat mencintai ibunya. Asih melangkahkan kakinya memasuki gerbang bersama Abimanyu. Abimanyu menyambut Asih dengan sukacita. Asih menceburkan diri ke dalam sungai yang dalam. Dadanya terasa sesak, nafasnya tercekat. Air perlahan masuk memenuhi tubuhnya. Ia sulit bernapas, sakit. Pandangannya seketika kabur dan gelap menyelimuti. Asih tak sadarkan diri. Bangun sayang. Sebuah usapan lembut membelai wajah pucat Asih. Asih menggeliat manja. Ia membuka mata dan tertegun melihat pemandangan sekitar. Di mana aku? Tanyanya bingung. Sebuah kecupan hangat mendarat di kening Asih. Senyuman indah mereka dari sosok tampan yang sangat Asih kasihi. Selamat datang di duniaku sayang. Kini kita tak akan terpisahkan. Kau memilih dengan tepat. Cinta kita akan utuh selamanya. Jawabnya penuh cinta. Maksud akang apa? Asih masih diliputi tanya. Ia sangat tak mengerti apa maksud dari perkataan sosok itu yang ia kenal sebagai suaminya, Abimanyu. Iya, kini dirimu telah resmi menjadi makhluk sepertiku. Kita akan abadi selamanya. Sepasang siluman buaya putih yang saling mencinta. Ucapnya seraya membelai kaki Asih. Asih terkejut melihat kakinya yang berubah wujud menjadi sepasang kaki buaya dan memiliki ekor panjang. Bentuknya yang menjadi wanita bertubuh separuh buaya membuatnya takut. Asih menjerit histeris. Ia tak menyangka menjadi sosok yang sangat mengerikan. Abimanyu menatap matanya dengan tenang. Dipeluknya Asih erat. Sudahlah sayang, terimalah wujudmu yang sekarang. Bukankah kau sudah menikmati harta yang berlimpah itu? Kini kau harus menerima akibatnya, ujar Abimanyu berusaha menenangkan. Asih masih terisak. Perlahan ia menghentikan tangisannya. Ia berusaha tabah. Iya, inilah jalan hidupnya. Lantas bagaimana dengan anakku Sinta? Tanyanya dengan sisa tangisan di pipinya. Sinta telah berubah wujud menjadi manusia seutuhnya. Kau memang ibu yang sangat penyayang. Berkatmu, Sinta akan bahagia seperti keinginanmu, jawab Abimanyu bangga. Asih perlahan mulai tersenyum. Pengorbanannya berbuah manis. Ia merasa bahagia karena apa yang diinginkan anaknya kini telah terwujud. Abimanyu menatap lekat mata Asih. Ia bahagia bisa kembali bersama dengan istri tercintanya. Asih mendekatkan tubuhnya. Ia menggelayut mesra di dada kekar Abimanyu. Dua sejoli itu kini bisa merengkuh bahagia. Dunia mereka tak lagi berbeda. Assalamualaikum. Suara warga berbondong-bondong mendatangi rumah Ibu Asih. Mereka menyeruak masuk. Begitu pintu gerbang dibuka, suara riuh memecah suasana yang tenang. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Ucap ibu seraya keheranan. Ia bingung melihat warga yang telah berkumpul di halaman rumahnya. Sing sabar ibu, jawab seorang warga. Maksud sampean apa mas? Jawab ibu cemas. Begini bu, tadi pagi seorang warga menemukan mayat wanita mengambang di pinggir sungai. Dan kuat dugaan itu anak ibu, Asih. Jawab Pak RT membuka cerita. Seketika tubuh ibu lemas. Ia terduduk lesu. Tak mungkin itu Asih. Memang sejak semalam Asih tidak pulang. Tapi berita ini sungguh sangat mengejutkan. Saya tidak percaya itu anak saya pak, jawab ibu berusaha membantah. Kalau begitu mari ibu ikut kami ke sungai untuk memastikan, ajak Pak RT. Dengan langkah gontai dan dibantu beberapa warga, ibu menuju sungai yang tak jauh dari rumahnya. Hatinya kalut. Ia benar-benar takut kehilangan Asih, anaknya. Tibalah ia di pinggir sungai. Dilihatnya dengan seksama mayat wanita di hadapannya.
Wajahnya telah rusak oleh cakaran, hingga wajahnya sulit dikenali. "Asih, iya, ini anakku Asih," teriak ibu memecah keheningan. Suasana menjadi riuh. Ibu mengenali wanita itu dari pakaian dan cincin yang melekat di jari manisnya. Mayat Asih dibawa ke rumah dan segera disemayamkan. Suasana duka begitu melekat. Ibu begitu terpukul dengan kepergian anak semata wayangnya. "Nenek," panggil dua orang anak perempuan yang berlari manja mendekati Ibu Asih. Ibu menatap heran dua orang bocah itu secara bergantian. Ia terlalu sedih sehingga lupa dengan cucunya. "Kak, kamu siapa?" tanyanya heran menunjuk seorang bocah di depannya. "Aku Sinta, Nek. Sejak semalam aku berubah wujud menjadi seorang manusia, Nek," jawabnya seraya berembur ke pelukan neneknya. "Alhamdulillah, Sinta," jawab nenek terasa tak percaya. "Nek, di mana ibu?" tanya Santi. Nenek yang mendengar seketika menangis histeris. "Ibumu sudah pergi, Nak," jawabnya sesenggukan. Ia tak ingin menambah luka di hati kedua cucunya, tapi ia berjanji dalam hati akan selalu melindungi dan merawat kedua cucunya. Kedua bocah itu mungkin belum mengerti apa yang diucapkan neneknya. Mereka kembali bermain dan bercanda bersama. Tanpa mereka sadari, ada dua pasang mata mengintai dengan tatapan bahagia. Iya, itu adalah Asih dan Abimanyu yang menatap kedua anaknya. Mereka berjanji akan terus melindungi kedua putri kembarnya, walaupun keberadaan mereka tak terlihat. Itulah akhir cerita dari Kembar Buaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.